Halo guys, apa kabar semuanya? Saya harap kalian semua dalam keadaan baik ya. Kali ini kita akan mengulas sebuah film action Prancis yang baru dirilis September 2022 ini guys, yang berjudul Athena. Film ini menceritakan tentang konflik keluarga yang terjadi setelah kematian adik bungsu mereka yang diduga mati akibat kebrutalan oknum polisi. Di satu sisi, polisi juga belum dapat mengidentifikasi pelakunya dan terlihat melindungi oknum polisi itu guys. Membuat salah satu kakak korban membawa komunitas Athena untuk melawan polisi, dan pemberontakan itu membuat situasi di kota Athena menjadi sangat mencekam. Seperti apa kisahnya guys? Kencangkan sabuk pengaman Anda dan kita ikuti alur ceritanya. Dikisahkan tentang tiga bersaudara yaitu Mokhtar, Abdel, dan Karim sedang dilanda konflik keluarga menyusul kematian adik bungsunya bernama Idir akibat tewas dan diduga atas kebrutalan oknum polisi. Saat itu Abdel merupakan pasukan militer yang baru pulang dari Mali, sedang berbicara di hadapan seluruh komunitas Athena yang dipimpin oleh adiknya sendiri bernama Karim, yang saat ini sedang memberontak di kota Athena untuk menuntut agar oknum polisi yang membunuh adiknya segera diidentifikasi oleh polisi. Abdel sebagai seorang militer berusaha menenangkan semuanya dengan berjanji akan menemukan oknum polisi yang telah membunuh adik kandungnya itu. Il est inadmissible d'imaginer que les policiers protègent leurs collègues. L'identité des policiers de la vidéo reste inconnue. IGPN nous a assuré qu'ils enquêtent. Lalu dari dalam kerumunan komunitas itu terlihat Karim sedang menyalakan bom molotovnya dan tiba-tiba Plainte sera déposée dans les prochaines heures auprès du gendarme. Karim yang merupakan anak ketiga berniat melakukan balas dendam kepada polisi yang telah menyebabkan adik bungsunya tewas, dan untuk menjalankan aksinya Karim pun mengajak komunitas Athena untuk melawan polisi, dan akhirnya mereka pun melakukan pemberontakan besar-besaran di kota itu. Sementara Abdel yang merupakan polisi terlihat berusaha meredam konflik antara Karim dengan polisi. Dilema jelas dirasakan oleh Abdel, di mana dia sebagai militer harus mengamankan, di sisi lain Abdel juga harus berhadapan dengan keluarganya sendiri. Namun saat itu situasi memang sudah berbalik, di mana kota Athena dan semua kantor polisi di kota itu sudah dibakar dan dijarah senjatanya untuk dipakai melawan polisi. Mereka juga membakar gedung-gedung dan menghancurkan beberapa fasilitas kota, sehingga kota itu menjadi kota yang sangat mencekam. Setelah sampai ke markas, senjata-senjata itu kemudian Karim bagikan kepada seluruh anggota komunitas Athena untuk dipakai menyerang polisi, sampai polisi mau menyebutkan nama oknum polisi yang membunuh adiknya itu. Vous croyez qu'on est là pour jouer? Tant qu'on n'a pas nom décompté. Scene berpindah ke pasukan polisi anti huru-hara yang tengah melakukan persiapan untuk mengamankan dan mengurung para komunitas Athena di markasnya di sebuah gedung. Sementara di sisi lain, Mokhtar, sang kakak paling tua dari keempat bersaudara itu, terlihat sibuk dengan bisnisnya sendiri. Mokhtar tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar sana. Mokhtar justru malah sibuk mengamankan narkobanya untuk disembunyikan agar tidak ditemukan oleh polisi. Mokhtar juga berencana akan meninggalkan tempat itu, namun dicegah oleh Karim. Toi, tu me parles de bise. Vas-y, c'est bon. Je m'en fous. Tu demandes à tes potes de bouger là. Attends. Karim, je vois ça avec moi, s'il te plaît. Et voilà, c'est un pote de chien de merde, on va voir. Kemudian kita diperlihatkan Abdel yang sedang berada di kubu warga sipil, di mana seorang syekh meminta Abdel untuk bernegosiasi dengan adiknya Karim agar mau mengeluarkan warga yang lemah untuk dievakuasi keluar dari tempat itu sebelum bentrok dengan polisi. Bersama rekannya, Abdel menaiki motor menyusuri area yang sudah dikuasai oleh komunitas Athena untuk mencari Karim. Di sana Abdel justru mendapat Sebastian dan langsung mengevakuasinya dari kawasan itu bersama penghuni wilayah lainnya.
Terlihat Sebastian langsung diisolasi di suatu tempat terpisah dari yang lainnya. Sampai saat ini saya juga belum tahu guys kenapa. Setelah mengamankan Sebastian, Abdel kembali ke rumahnya untuk menghadiri acara pemakaman adiknya. Sesampai di sana, Abdel pun ikut berdoa untuk adiknya sebelum dia dimakamkan. Kemudian Abdel terlihat membantu para warga yang hendak meninggalkan tempat itu. Saat Abdel berada di dalam kerumunan warga dan berusaha menghalangi petugas yang menutupi jalan, Abdel terjebak dan terkena gas air mata dan akhirnya ikut tertangkap. Di tempat berbeda, polisi kewalahan menghadapi pemberontak yang menyerang mereka dari atas gedung, membuat polisi itu akhirnya mundur. Scene berpindah dengan memperlihatkan Karim yang sedang melihat foto adiknya Idir yang terbunuh. Tidak lama Karim mendengar bahwa polisi kembali berusaha masuk ke markas mereka. Karim pun langsung datang dan berhasil menghambat polisi itu untuk masuk ke markas mereka. Di waktu yang sama di tempat berbeda, Komandan Abdel datang ke kantor polisi dan membebaskan Abdel. J'ai fait un rapport. Comment on va savoir qui a fait quoi? Sementara itu di markas Karim, Karim sedang berbicara kepada semua pemberontak bahwa polisi akan menyerang mereka kembali. Chaque fois qu'ils tapent, on tape. Pas une victoire ça. Ils vont revenir et ils vont tous nous niquer. T'as pas compté? Et là, seulement là ils vont commencer à nous écouter. Ils nous parlent d'insécurité. On va leur montrer c'est quoi l'insécurité. Setelah itu, polisi menyerang mereka kembali. Polisi dijebak agar masuk ke dalam markas, kemudian dikepung oleh para pemberontak itu. Dalam keadaan terdesak, polisi itu pun membuat formasi bertahan agar terhindar dari tembakan pemberontak itu. Tanpa mereka sadari, Karim pun muncul dan melemparkan bom Molotov. Ternyata salah satu dari polisi itu tersesat dalam bangunan itu, sehingga harus bersembunyi dari kejaran para pemberontak. Setelah dilakukan pencarian oleh pemberontak itu, akhirnya polisi itu pun ditemukan dan disandra oleh mereka. Kita pindah ke Mokhtar yang sedang sibuk menonton berita yang memberitakan kondisi kota saat itu. Tidak lama, Mokhtar menerima telepon dan langsung marah-marah. Alors, ça fait 4 heures qu'on est coincés ici. Alors, tu vas nous chercher, espèce d'enculé. Le malade. Nique ta mère. Continue de creuser. C'est demandé d'arrêter moi. Di tempat berbeda, Abdel dibujuk atasannya agar mau membantu polisi menemukan Karim, tetapi ditolak oleh Abdel. Setelah itu Abdel diam-diam pergi menerobos polisi menuju ke markas Karim. Abdel menyelinap masuk ke dalam untuk mencari Karim. Semua pemberontak mengenal Abdel sebagai kakak Karim, sehingga Abdel leluasa masuk ke dalam. Oh, c'est Abdel, le frère Karim. Akhirnya Abdel pun dapat bertemu dengan adiknya Karim. Di sana, Abdel datang untuk menyelamatkan polisi itu dari pemberontak dan sekalian mengajak Karim untuk kembali dan menghentikan aksinya karena akan merugikan banyak orang. Tu veux dire qu'ils nous donneront pas les noms de ces fils de pute? Je lâche rien. Tu sais combien vous allez prendre avec vos conneries là? Hein? Si vous faites pas shooter avant, c'est placard pour 10 piges. Donc moi, Viens avec moi, mon frère, s'il te plaît. Viens. Rentre à la maison. Kemudian Abdel berusaha membawa polisi itu keluar dari tempat itu dan dikejar oleh anak buah Karim. Dalam posisi terjepit oleh pemberontak, akhirnya Abdel berlari menuju gedung di mana tempat Mokhtar dan kakaknya bersembunyi. Sampai di sana, Mokhtar marah karena Abdel telah membawa polisi ke tempatnya. Tu m'as ramené le conduit ici là. Lalu Abdel meminta tolong kepada Mokhtar untuk membantu mengeluarkan polisi itu dari tempat itu. Akhirnya Mokhtar pun menghubungi kawannya agar dapat menjemput mereka di tempat itu. Sementara di luar sana, Karim dan anak buahnya sedang menyusun rencana. Karim berencana akan membakar tempat itu jika kakaknya berdua tidak mau menyerahkan polisi itu kepadanya. Karim pun langsung menendang pintu tempat Mokhtar dan Abdel. Abdel! Avec ça, les CRS ils vont te voir là. Je m'en bats les couilles de toi avec l'autre enculé. Ramène-moi le conduit là. Tidak lama tanpa Karim sadari, polisi datang dari arah belakangnya dan mengancam akan menembak Karim jika Karim tidak menyerah, dan tiba-tiba
Akhirnya Karim pun tewas ditembak oleh polisi. Melihat adiknya tewas terbakar, Abdel mengangkat mayat Karim ke dalam gedung. Dan saat Abdel akan membungkus mayat Karim dengan kain, Mokhtar datang dan menyuruh Abdel pergi meninggalkan Karim. Abdel yang mendengar kata-kata Mokhtar itu langsung berbalik membunuh Mokhtar di hadapan anak buah Karim. Setelah kejadian itu, Abdel pun berubah pikiran dan mengambil alih pimpinan pemberontak itu dan meneruskan aksinya. Casser les autres murs pour traverser. Récupérer les armes. Polisi itu akhirnya kembali disandra oleh mereka. Il faut absolument une preuve que le CRS est toujours en vie. Écoute-moi, Abdel, c'est terrible. Mais là, tout le monde... Kemudian Abdel menemui Sebastian. Abdel yang sudah tahu betul kemampuan Sebastian, meminta Sebastian membantunya membuka berangkas senjata itu. Vas-y, Mendapatkan perintah itu, Sebastian menyuruh yang lain mengumpulkan bubuk mortar, bensin, dan gas untuk membuka berangkas itu. Ramenez toute la poudre amortie que vous trouvez, des bonbonnes et de l'essence. Sementara itu Abdel menghubungi polisi dan meminta agar pembunuh adiknya agar segera dibawa kepadanya dalam jangka waktu 1 jam. Je le ramène ici dans 1 heure, sinon je le crève. Attends, calme-toi, Abdel, calme-toi. J'ai la tête des flics quand tu lui dis. Kemudian Abdel mendengar berita tentang pemerintah yang akan menurunkan militer untuk menghadapi masalah ini. Di tempat lain, Sebastian akhirnya berhasil membuka berangkas itu. Dan membagikan senjata kepada pemberontak. Sementara Abdel mendengar suara tembakan-tembakan itu langsung datang memarahi mereka semua karena menembak tanpa diperintahkan. Lalu Abdel pun mencari Sebastian. Sementara Sebastian sedang sibuk mempersiapkan untuk menghancurkan seluruh gedung itu. Setelah 1 jam, polisi kembali menghubungi Abdel dan mengatakan bahwa pembunuh adiknya bukanlah dari pihak polisi, melainkan dari gerakan sayap kanan yang mengatasnamakan polisi. Abdel pun kembali meminta agar pembunuhnya dibawa kepadanya, namun polisi belum dapat menemukan pelakunya. Hal ini tentu saja membuat Abdel marah dan mengancam akan segera membunuh polisi itu. Je les ramène. Oui. Ternyata Abdel tidak menembak polisi itu. Kemudian beberapa pasukan pemberontak datang memberitahukan bahwa Sebastian akan meledakkan gedung itu, membuat semua pemberontak itu keluar dan menyerahkan diri kepada polisi. Sementara Abdel dan Sebastian masih tetap berada dalam gedung itu. Kemudian semua polisi masuk ke dalam gedung untuk mencari keberadaan Abdel dan Sebastian. Dan tanpa polisi sadari, gedung itu pun meledak dan hancur, membuat semua polisi yang berada di dalamnya tewas bersama mereka berdua. Di akhir film diperlihatkan sekelompok orang yang menggunakan seragam polisi yang baru saja membunuh seorang pria langsung menuju ke hutan dan membakar seragam polisi mereka lalu pergi. Dan film pun berakhir.